Oke, lanjut ya. Ini bagian kedua dari masih soal pembahasan pH ya, dinamika rotasi. Nah, silakan dibaca soalnya. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Ini ceritanya ada eh, dua cakram ya, ukurannya berbeda. Nah, ini kalau dilihat ini omega satunya, omega satunya ini ada ya, omega 2-nya ini nol. Nah, ketika dijadikan satu, maka dia akan berotasi dengan kita sebut aja omega aksen. Nah, untuk pertanyaannya ini adalah berapa persentase energi kinetik yang hilang? Nah, gampang ini ya. Pertama tentu kita harus mencari energi kinetik di sini, energi kinetik di sini, ya. Lalu kita carikan selisihnya, kemudian kita presentasikan. Tapi untuk mencari energi kinetik di sini kita harus tahu omega aksennya dulu. Nah, kita berlakukan atau kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, I1 omega 1 ya ditambah dengan I2 omega 2, cuma ininya 0, sama dengan karena ini udah jadi satu, kita boleh gabung aja menjadi I1 tambah I2 kali omega aksen. Nah, di sini dikasih tahu bahwa omega I2-nya itu setengahnya I1, berarti 1 tambah setengah itu 3/2. 3/2 I1 ya. Ini kali omega aksen. Ini omega aksen ini ya. Nah, ini I1 omega 1. Berarti karena ini bisa dicoret, maka kita dapatkan omega aksen itu sama dengan 2/3 omega 1 ya. Omega aksennya turun ya. Oke. Nah, sekarang kita cari EK, energi kinetik 1 itu kan setengah I1 omega 1 kuadrat, harusnya ditambah dengan setengah I2 omega 2 kuadrat. Tapi karena ini sama dengan 0, jadi cukup ini aja. EK2 sekarang, EK2 itu setengah I1 ditambah dengan I2, kita jadikan satu aja ya, omega aksen di kuadrat. Nah, ini setengah I1 tambah I2 tadi itu 3/2 ya. Kita ganti aja 3/2 I1. Oke, 3/2 I1. Lalu omega aksennya kita ganti 2/3. Ini ya. Ini 2/3 kalau di kuadrat jadi 4/9 omega 1 kuadrat. Ini kalau kita bagi ini dengan ini jadi 3, lalu ini 2. Nah, lalu saya sedikit tetap pertahankan ini setengah I1 omega 1 kuadrat, lalu ini masih ada sisa 2/3. Ini tidak lain adalah EK1 dong. Berarti kita simpulkan EK1 itu EK2 ya, dari sini EK2 itu sama dengan EK1 kali 2/3. Itu. Jadi EK2-nya itu tinggal 2/3-nya EK1. Berarti ada yang hilang. Nah, yang hilang itu delta EK sama dengan EK1 dikurangi EK2. Karena yang sisa tinggal 2/3, berarti yang hilang 1/3 dong ya. 1/3 EK1. Itu. Ini adalah yang hilang. Boleh juga cari delta EK dengan EK1 dikurangi EK2, boleh masukin. Nah, hasilnya akan sama. Nah, sekarang presentasi delta EK yang hilang itu ya berarti delta EK dibagi dengan EK awal, EK1 kali 100%. Itu. Nah, delta EK-nya itu tadi kan 1/3 EK1 dibagi dengan EK1 kali 100%. Berarti ketemunya berapa? Ini kan coret ya. 100/3. 1/3 itu ya 33/100%. Ketemu ya jawabannya. Oke, bagaimana Pak? Gampang kan ya? Nah, berikutnya ini soal, silakan dibaca lagi. Kita akan lanjutkan ya pembahasannya. Nah, perhatikan ini pertanyaannya itu, atau kita lihat dulu ya.
Ini ada dua batang yang sama, cuma sudut kabel atau kawat atau tali yang mengikatnya itu berbeda ya. Ini 30, yang ini 60. Nah, lalu diminta ini tegangan tali terbesar itu ada di gambar 1 atau gambar 2, lalu perbandingan tegangan talinya berapa. Nah, gampang ini ya. Jadi bagaimana menyelesaikan? Pertama, tentu kan di sini ada gaya ya. Ini ada gaya nih. W, misalnya sama juga dengan di sini karena kan identik. Cuma tegangan talinya pasti berbeda. Ya, ini kita sebut T1. Yang di sini kita sebut dengan T2. Nah, ini kita uraikan nih, ya. Kita uraikan ke atas ini. Berarti kalau ini 30, maka ini T1, ini T1 ya. T1 sin ya. Sin 30. Berarti setengah T1. Setengah T1 ya. Nah, sementara yang ke sana nggak usah dipikirkan ya, karena nanti kita akan menggunakan torsi terhadap titik ini. Nah, sama, ini kita uraikan menjadi T2 kali sin berapa tuh? Ini 60 ya. Nah, sin 60. Berarti besarnya sama dengan T2 kali 1/2 akar 3. Tuh ya. Sementara yang ke sini nggak usah dipikirkan. Nah, baru kita gunakan torsi terhadap titik 0 ini sama dengan 0. Kenapa? Karena ini kan setimbang. Jadi torsi terhadap titik 0 ini itu harus sama dengan 0, dan itu sama dengan T 1 kali setengah dikali dengan lengannya. Lengannya itu mana? Ini kan tuh ya, tegak lurus. Berarti L itu dikurangi ya dengan W dikali lengannya, yaitu setengah L. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi nanti kita akan dapatkan setengah T1 itu sama dengan setengah W. Gitu ya. Berarti T1 sama dengan W. L-nya udah bisa dicoret. Nah, ini berlaku hal yang sama di sini. Torsi terhadap titik 0 ini sama dengan, berarti setengah akar 3 dari T2 itu sama dengan setengah W. Saya ulang ya. Jadi T2 kali setengah akar 3 itu kali lengannya itu L. Itu harus sama dengan W dikali lengan torsinya, itu adalah ini setengah L. L-nya kan bisa coret. Setengah juga bisa coret. Jadi dapat T2 sama dengan W per akar 3. Mana yang lebih besar? Pasti lebih besar T1. Nah, 1 dibagi akar 3 itu nggak sampai 1. Nah, baru jadi ini jawabannya ya. Nah, pertanyaan bagian kedua, T1 banding T2 berapa? 1 banding T2 berapa? Ya, tinggal masukkan aja. Ini W dibagi dengan W per akar 3. Ya, sama dengan akar 3. Jadi jawabannya ya, gampang ya. Oke, gampang. Ya. Ya, soal yang berikutnya, mari kita lihat ya, ini bagaimana menentukan koordinat dari titik berat untuk sistem yang terbentuk dari beberapa benda ini ya, berbentuk K4. Nah, langkah pertama adalah kita uraikan dulu atau kita bagi-bagi menjadi beberapa benda. Nah, ini kita bagi menjadi 3 benda saja, yaitu benda pertama ini panjangnya 2 ya. Nah, lalu ini dia punya koordinat sendiri itu 2,3.
Nah, lalu benda yang kedua yang ini koordinat pusat masanya tuh di sini, tengah sini, dan dengan koordinat 3,2. 3,2. Lalu benda yang ketiga yang ini kita jadikan satu benda aja, koordinat pusat masanya sendiri itu di sini dengan koordinat itu 4,2. Nah, biasanya di kelas diajarin bikin tabel supaya rapi. Tapi karena ini bendanya cuma 3, jadi kita bisa langsung juga begini. X0 itu adalah kalikan panjang benda 1 kali koordinat X1 ditambah L2 kali X2 ditambah dengan L3 kali X3, lalu dibagi dengan seluruhnya panjang totalnya L1 tambah L2 tambah L3. Ini jadi berapa ini? Nah, L1 kan 2 tadi ya. 2 dikali X1-nya berapa? Kita tinggal lihat di sini. X1-nya itu 2. Lalu ditambah dengan yang benda kedua itu panjangnya juga 2. Koordinat X2-nya itu adalah 3. 3. Lalu L3-nya itu panjangnya 4. Koordinat X-nya itu 4. Nah, dibagi dengan ini 2 tambah 2 tambah. Jadi berapa ini? 4 tambah 6 tambah 16 dibagi dengan 8. Nah, 4 tambah 6 tambah 16 itu 26 dibagi 8. Atau kalau saya kecilin 13 dibagi 4. 13 dibagi 4 itu adalah 3, sisanya masih seperempat. 3,25. Nah, ini udah kelihatan di sini ya. Nah, tapi kalau kita mau lanjutkan Y0-nya sama ya. L1 kali Y1 tambah L2 kali Y2 tambah 3 kali Y3 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 gitu ya. Nah, L1 tadi 2 kali Y-nya berapa? 3. L2 juga 2 kali Y-nya berapa? Ini 2 ya. Nah, ditambah dengan L3-nya tadi itu 4 dikali dengan Y-nya berapa? 2 dibagi dengan udah pasti sama dengan 8 tadi ya. Ini berapa ini? 6 tambah 4 tambah 8 dibagi dengan 8. Ini kan sama dengan berapa nih? 18 dibagi 8 atau 9/4. 9/4 itu berarti kan 2 seperempat ya, 2 seperempat. Ini 2,25. Oke, gampang ya. Oke, jadi bagaimana? Siap ya? Gampang ya. Oke, berikutnya mari kita perhatikan soal berikut. Silakan dibaca. Ini kita juga diminta untuk membenarkan atau menyalahkan atau tentang B atau S untuk pernyataan benar dan salah. Ini ada bola pejal ya. I-nya itu 2/3. I-nya 2/3 mr kuadrat. Nah, 2/3 ini sekitar berapa itu ya? 0,67 mr kuadrat. Yang ini setengah ya, berarti 0,5. Berarti dari kita perhatikan di sini ini lebih besar ya. Ini lebih besar dibandingkan dengan ini. Nah, sebenarnya kalau kita pahami tentang konsep momen inersia, ukuran sukar tidaknya dirotasikan, berarti ini lebih susah dirotasikan. Ini lebih cepat meluncur. Berarti sampai di bawah harusnya kecepatannya lebih besar. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan di sini yang perlu diperhatikan juga adalah dia tidak selip. Nah, kalau tidak selip berarti gaya gesekan yang bekerja itu adalah gaya gesekan status. Dan ini kalau dilanjutkan nanti ini gaya gesekan status itu pasti ya. Nah, mari kita lanjutkan. Saat tiba di dasar bidang miring, kecepatan bola lebih besar. Padahal ini lebih susah untuk dirotasikan ya. Jadi pelan sampai ke bawah pelan juga gitu ya. Nah, berarti pernyataan ini harusnya sih salah. Pernyataan ini salah. Nah, tapi kalau kalian penasaran, kalian boleh gunakan hukum kekekalan energi ya, karena ini kan dipenuhi nih. Nah,
Nah, di sini kalian gunakan energi MGH, lalu di sini ada energi rotasi dan energi translasi, gitu ya. Jadi tinggal gunakan aja MGH itu sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Nah, supaya umum ya, ini I-nya ini saya ganti dulu dengan sebuah konstanta kali MR kuadrat. Nah, konstantanya ini nanti bisa kita ganti 2/3 atau 1/2 gitu ya. Nah, lalu omeganya ini saya ganti dengan V per R. Tapi karena ini kuadrat, jadi ini juga saya kuadrat, sehingga ini saya bisa coret. Dan ini ditambah dengan setengah MV kuadrat. V kuadrat. Nah, ini akan menjadi setengah MV kuadrat dalam kurung K ditambah dengan 1. Nah, ini perhatikan aja yang K tambah sini 1. Nah, ini MGH. Nah, M-nya bisa dicoret. Ya, karena bendanya kan cuma 1 ya. Nah, nanti dapat V dari sini sama dengan akar dari 2GH dibagi dengan K ditambah 1. Nah, kalian tinggal bandingkan. Kalau V bola, bola ya, bola dan silinder ya. V bola, berarti nanti ini diganti K-nya itu berapa? 2/3. Jadi ini akar 2GH dibagi dengan 2/3 tambah 1. Tambah 1. Ini nanti dibandingkan ya, nanti hitung sendiri ya. Nah, nggak usah saya selesaikan. Nah, V silinder itu berarti akar 2GH dibagi dengan K-nya itu diganti dengan setengah. Jadi setengah ditambah 1. Nah, nanti bandingkan mana yang lebih besar. Tapi ini kan agak lama ya. Nah, kalau kalian bisa pahami juga seperti penjelasan sebelumnya ya. Nah, lanjut berikutnya ya. Jadi ini salah yang lebih cepat nyampe di bawah karena I-nya lebih kecil, lebih gampang dirotasikan, itu harusnya silinder. Nah, yang kedua, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Ya, namanya tadi udah dijelaskan ya. Kalau tidak selip berarti pasti statis. Ada energi yang hilang, jawabannya pasti salah. Karena tidak ada energi yang hilang, karena biasanya energi yang hilang itu karena ada gesekan ya, ada gesekan usaha oleh gaya gesekan. Nah, ini kalau gesekan statis ya nggak ada. Nah, ini tadi benar ya. Benar. Nah, terjadi perubahan energi gravitasi di sini, energi potensial gravitasi semua diubah menjadi energi kinetik dan energi rotasi. Berarti pernyataan ini benar ya. Jadi itu jawabannya. Oke. Gampang ya.